Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saliwa-salia kelas 5 SD Utsman bin Affan? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kesempatan hari ini kita telah masuk ke penghujung subtema 2 di pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan tentang macam-macam gangguan pernapasan pada manusia, informasi pada isi teks, penerapan hak kewajiban dalam hal musyawarah, dan kosakata baku dalam teks. Yang pertama, pentingnya udara segar bagi tubuh kita. Ya, perhatikan gambar di sini. Pasti suasana dan udaranya segar ya, baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, ini salah satu pemberi atau penghasil polusi udara terbesar, yaitu asap pabrik ya. Bahkan sekarang sudah dekat ada di antara kita pabrik-pabrik yang menghasilkan asap menyebabkan polusi udara di lingkungan sekitar. Di pembelajaran ini kita review dari materi sebelumnya ya, di materi subtema 2 pembelajaran 1, 2, 3, dan 4 kita sudah mengulas tentang gangguan pernapasan. Jadi di sini hanya mengulang kembali mengingat gangguan pernapasan apa sajakah yang terjadi pada manusia. Di antaranya yang pertama adalah TBC. Kemudian yang menyerang paru-paru ya. Kemudian ada influenza, ada bronkitis, ada pneumonia, dan flu burung. Ini hanya sebagian kecil dari gangguan pernapasan yang dialami pada manusia. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah menemukan informasi dalam isi teks ya. Untuk menemukan informasi dalam isi teks, kita bisa menggunakan media Adik Simba ya. Sudah paham semua ya apa kepanjangan Adik Simba, yaitu apa, di mana, kenapa, siapa, dan bagaimana. Nah, dalam satu konteks bacaan, paragraf, atau karangan, kita bisa menemukan informasi teks melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan pada teks atau bacaan tersebut. Masuk ke materi IPS tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok dan usaha perseorangan. Selanjutnya yaitu penerapan kewajiban hak dan tanggung jawab pada musyawarah, ya ini bisa kalian buka di halaman 71 dan 72 ya di pembelajaran 6. Jadi penerapannya dalam hal kewajiban misalnya menghargai pendapat orang lain ya, ketika bermusyawarah kita harus menghargai pendapat yang ada di musyawarah tersebut, menghormati perbedaan ya, mengutamakan adab, mengangkat tangan sebelum berbicara, dan jika belum ditunjuk, belum dipersilakan, kita dilarang untuk mengutarakan pendapat kita. Terus mengusung semangat kekeluargaan, bahwa pada dasarnya musyawarah itu adalah semangat kekeluargaannya yang utama. Kemudian hak kita apa? Kita berhak menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan memperoleh hak yang sama dengan peserta lain. Terus tanggung jawab kita apa? Ya kita harus melaksanakan keputusan yang sudah disepakati, menaati tata tertib, dan menghargai hasil musyawarah. Terakhir di sini ada materi baru, yaitu tentang kata baku ya, atau kata yang biasa dipakai dalam penerapan konsep bacaan pada buku, atau kata tak baku yang biasa disampaikan dalam pengucapan sehari-hari. Misalnya tidak baku ya, orang bilangnya, sebagian orang bilangnya abjad ya, huruf T belakangnya, sedangkan penulisan yang benar dan penyebutan yang benar adalah abjad pakai D. Bis ya, harusnya bus ya. Cabe, cabai. Dekoratif, harusnya dekoratif ya. Ekstra ya, X ya. KS ya, bukan menggunakan X. Formal ya, formal gitu. Pakai pakaian yang formal ya, harusnya menggunakan pakaian yang formal. Ya, anak itu kekurangan gizi, bukan, tapi gizi ya, menggunakan huruf Z. Ya, banyak di antara kita masih menggunakan kata tabaku dalam percakapan sehari-hari, ya antar teman biasanya, untuk mempermudah konsep pemahaman sesama.
Kemudian yang kedua contoh-contohnya ini sangat banyak sekali, ada aktivitas, penggunaan F dan V, halal bihalal, yang benar itu digabung penulisannya halal bihalal, Al-Qur'an kita menggunakan konsep bahasa Arab menggunakan ain, sedangkan kata bakunya itu digabung menggunakan qaf saja. Yang benar itu antre, ya, apotek, biaya, doa, efektif, ijazah, bukan, kalau kita mungkin biasa nyebutnya ijazah ya. Inggris ya. Jumat kita memakai konsep penulisan Arab menggunakan koma di atas, sedangkan penulisan yang benar itu Jumat itu biasa saja tanpa ada koma. Kata tidak baku ini berkembang sebenarnya dari kata baku yang akhirnya menjadi umum, terdengar umum dan menjadi bahasa sehari-hari untuk percakapan warga sekitar atau wilayah tertentu ya, dan akhirnya menjadi biasa. Sedangkan dalam penggunaan kata baku itu sendiri dalam satu bacaan ya harus menggunakan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. EYD, ejaan yang disempurnakan. Nanti bisa kalian pelajari kembali di halaman di pembelajaran 6 ya. Pembelajaran 6 tentang penggunaan kata baku. Di halaman 74 di situ ada soal ya 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10 nanti kalian tinggal mana yang menggunakan kata baku atau tidak baku. Seperti nomor 1 lihat buku paketnya, jadwal ya, jadwal. Yang benar jadwal atau jadwal pakai W. Nah, itu harus kalian cari di kamus bahasa Indonesia ya, atau kamus buku kata baku dan tidak baku ya. Untuk sementara ini dulu ya, kita sudah di akhir subtema 2, pembelajaran 5 dan 6, buku 5B ya. Untuk selanjutnya insya Allah kita bertemu kembali di materi yang akan datang ya. Nah, ini ada tambahan sama seperti yang tadi, enggak ya. Kalau enggak kan bahasa kita, harusnya tidak. Dibikin, dibuat, dibeli, membeli ya, merubah, mengubah, risiko yang benar itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan kalian dalam membuat paragraf yang baik dan benar. Oke guys, thank you for watching this video. Mudah-mudahan bermanfaat. Biasakan bertanya dan mengulang video ini kembali jika ada yang dirasa kurang paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.